terima kasih. Hari ini saya kebetulan dimintai untuk memberikan satu alur bagaimana proses legalitas dan perizinan yang ada di Perumahan Manado. Nah, sebenarnya proses perizinan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Kopperumnas yang ada di Manado ini mulai kita lakukan jauh di pertama kali kita ada PPJB. Itu prosesnya tetap kita lakukan, terutama masalahnya yang pertama adalah legalitas tanah. Nah, dalam hal masalah legalitas tanah, kebetulan yang punya tanahnya itu namanya Pak John Sindayang, dan legalitasnya adalah transaksi dari pemilik utama itu cuma surat-surat kwitansi dan tanda-tanda bukti yang dari kelurahan, dan kelurahan Kairagi 2 ini adalah pecahan juga sebelumnya. Jadi ada semacam kalau di dalam pemerintahan pelebaran itu bukan pemerintahannya itu berubah gitu loh Pak. Ya. Namanya kalau misalkan Kairagi 2 sekarang dipecah lagi, ada pemekaran lah, masalah kayak pemekaran. Nah, jadi surat-surat yang ada di sana itu adanya di Kairagi 2. Nah, jadi yang awal-awalnya Kairagi 1, Kairagi 2. Nah, disinilah proses untuk melakukan legalitas yang kita miliki untuk pembelian tanah di situ ada sedikit terkendala dalam pengurusannya. Nah, alhamdulillah saya di tahun 2021 kemarin saat bulan Ramadan memastikan bagaimana proses legalitas tanah yang ada di sana itu dipastikan supaya betul-betul tidak terjadi terkendala. Karena yang pertama jelas Kopperumnas untuk memilih lahan itu harus clear legalitasnya. Legalitas yang diakui negara jelas di situ dipastikan, kita pengennya jelas SHM kalau kita pribadi atau personal, ataupun HGB kalau itu berbadan hukum. Ataupun memang ada AJB-nya. Nah, ataupun kalau pemilik di awal, kalau di orang-orang Jawa itu perkenalnya girik lah, atau setoran-setoran PBB dan sebagainya. Nah, ini kebetulan kita pengen meningkat pada proses SHM, kebetulan di Pak John Sindayangnya. Karena kita waktu transaksi memang menerima apa adanya, jadi kitalah yang harus mensupport supaya legalitas tanah itu betul-betul sampai diakui oleh pemerintah. Jadi artinya yang legalitas sesuai yang diinginkan itu SHM atau SHGB. Nah, dari jumlah yang kita inginkan di awal di PPJB, ternyata melihat dari perkembangan konsumen yang ada, kita cukup kisarannya itu di kisaran 5 hektar target kita awal. Nah, ternyata dari lokasi yang setelah kita lihat, yang dekat rumah contoh itu ternyata kurang lebih dari data yang ada 4,7 dalam sekitar ada 9 bidang transaksi di situ. Nah, kita coba lihat kontur dari tanahnya karena memang agak sedikit curam, tapi juga di bawahnya rata gitu loh. Itu tidak jadi masalah karena kita bagaimanapun seorang developer tertantang untuk masalah itu. Yang jelas legalitasnya harus jelas. Nah, dari situlah saya memulai bahwa hal yang semacam ini segera diprioritaskan untuk diurus. Nah, alhamdulillah kita waktu itu mempercayakan ke Pak Prengki sebagai orang dari Appernas. Kebetulan beliau juga sudah malang melintang di Indonesia bagian timur. Nah, dibantu oleh beliau dan alhamdulillah kita saat ini tanah yang punya Pak John Sindayang itu sudah SHM. Nah, jadi sudah SHM artinya clear, dan ternyata kalau dari pengukuran BPN cuma 4,4 hektar yang ada di situ, dan insya Allah sementara ini cukup kalau buat konsumen yang ada. Jadi